Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan coba bahas tentang budidaya ulat Jerman menggunakan pool dedak ya. Salah satunya dari subscriber saya juga, Abang Ape ya, yang selalu mendukung saya, channel saya. Dia minta bagaimana pembahasan tentang budidaya ulat Jerman menggunakan pool dedak. Mungkin di daerah dia susah polar. Jadi menggunakan dedak pun bisa ya Abang Ape ya. Buat teman-teman yang lain juga yang selalu nanyain kalau medianya dedak gimana. Nah ini hasilnya. Sehat. Dan bisa panen juga teman-teman. Jadi nggak harus berpatok ke polar ya teman-teman. Tapi saya ini menggunakan dedak dari ini ya, penggilingan padi itu, bukan dari kios. Nih, kalau mau teman-teman pesannya di toko beras. Kita bisa, kalau di toko beras masih bagus ininya. Dedaknya masih ada butiran padinya juga, terus wanginya juga enak ya, harum. Tuh seperti ini. Ini putih, ini butiran beras ya. Ini banyak butiran berasnya, banyak tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Mungkin kurang kelihatan ya karena emang halus banget. Tapi emang banyak butiran berasnya. Kalau belinya di toko beras atau di penggilingan padi ya teman-teman ya. Kalau yang di kios-kios burung itu biasanya banyak gabahnya, gabah yang digiling seperti itu. Tapi kalau yang dari toko beras tuh dedaknya bagus, bekatul kayak gitu ya. Saya coba terapin juga di ulat Hongkong, nanti kita coba bahas juga. Sekarang kita fokus ke ulat Jerman. Jadi dedaknya yang beli dari toko beras atau penggilingan padi, jadi yang masih banyak butiran berasnya itu. Nah, kemarin saya pakai 400 ekor kumbang ya, seperti ini, per 15 hari seperti biasa. Kalau pakannya saya menggunakan pepaya mentah karena labunya lagi nggak berbuah, lagi kurang bagus, jadi saya pakai pepaya mentah aja, nggak masalah. Tapi teman-teman ya, seperti itu. Boleh 2 atau 3 potong gitu kalau emang teman-teman sibuk. Tapi kalau emang bisa ngontrol tiap hari atau 2 hari sekali, 1 potong ini cukup. Ini buat 2 hari nih, 2 hari. Apalagi kalau di Bogor lagi musim dingin itu 3 hari masih ada sisanya gitu. Jadi ganti tiap 2 hari atau 3 hari sekali aja tuh. Jadi enggak tiap hari ya. Kalau emang potongannya 3 ya bisa 4 hari baru kita ganti. Pemeliharaan kumbang tuh paling mudah ya gitu teman-teman ya. 15 hari pemeliharaan hanya menggunakan pepaya mentah seperti ini, atau boleh labu seperti itu. Saya lebih menyarankan kayak gitu, labu atau pepaya mentah. Kalau sayuran itu lembab, nanti si dedaknya menggumpal nanti kayak ini nih. Ini tuh gara-garanya ada air atau lembab. Kalau kering dia bagus ya. Jadi hati-hati pemberian minumnya buat si kumbang itu ya. Ketebalan berapa sih? Ya umumnya sih 1 ruas jari atau sekitar 1 cm ya. Tapi kalau saya enggak. Tuh lihat, tipis banget. Ketebalan media saya terapkan yang tipis banget ya.
selain lebih hemat, nantinya penambahan di umur 1 bulan, penambahan media itu jadi si medianya itu baru gitu, bukan media lama gitu teman-teman ya. Sama buat si anakannya, setelah 15 hari kita pelihara kan sampai usia 1 bulan. Di usia 1 bulan itu kita pemeliharaan tetap belum tambah ini ya, belum tambah media nih. Masih tetap kita kasih pemberian pakan pepaya. Itu boleh 3 atau 4 potong boleh. Kalau ini saya cuman mencontohkan aja ya. Gitu. Jadi sebenarnya saya kalau ngasih bisa 4 potong ini. Gitu teman-teman ya. Ini hanya contoh aja. Nah, setelah ini umur 1 bulan kan kita pisah menjadi 2 kalau saya ya. Dari si kumbang pindah media 15 hari. Nah, setelah 1 bulan kita pisah menjadi 2. Nah, inilah hasilnya jadi 2 seperti ini. Setelah jadi 2 gini, nanti ini yang gede belum. Jadi setelah dibagi 2 ini, setelah umur 2 bulan atau lebih besar dari ini ya, kira-kira segede ini nih. Tunggu saya ambil contoh. Nih. Kalau udah gede kayak gini, dalam satu kotak ini kita pecah lagi menjadi 2 lagi. Atau boleh 3 lah. Kalau saya karena kotaknya ini ya 40-60, saya pecah menjadi 2. Saya menggunakan 40-60 ini. Setelah bagi 2 seperti ini, pemberian pakan tetap sama pepaya mentah. Boleh 4, boleh 3 potong seperti itu. Setiap harinya ya teman-teman ya. Nah, karena kalau udah di umur 2 bulan, 1 bulan lebih itu, ini kan si media udah habis nih. Beda kalau yang umur 1 bulan masih ada media, tapi udah 2 bulan itu media sudah habis semua. Jadi waktunya kita kasih penambahan pakan ya, sama pool dedak seperti yang mau kita bahas ya, pool dedak. Jadi pakannya dedak juga, lihat nih, ini murni dedak semua. Ini boleh 2 atau 3 genggam seperti ini teman-teman ya. Nah, mungkin ukuran kepalan tangan berbeda ya, tapi dikira-kira aja lah. Nih, seperti itu. Kita tabur, boleh ditabur seperti ini. Tujuannya biar kebagian semua. Seperti itu teman-teman ya. Nanti di usia 2 bulan setengah itu kita pecah lagi satu kotak ini. Bisa menjadi 3. Karena ukurannya lebih besar ya. Mungkin bisa jadi 3, bisa jadi 4 tergantung suhu di sana, perawatan kita juga, karena masing-masing tempat itu nanti hasilnya berbeda. Karena kalau suhunya cocok bagus ya, anakannya juga bakalan bagus kayak gitu. Tapi di saya tadi 400 kumbang itu, nah saya pecah lagi yang pemecahan yang kedua ini ya. Nah, nanti kita pecah lagi yang ketiganya menjadi 3 atau 4 bagian seperti itu teman-teman ya. Nah, di umur 2 bulan setengah gitu. Nah, jadi di umur ini sebenarnya udah bisa panen. Tapi kan sayang, bobotnya beda. Mending kita tunggu aja sampai umur 3 bulan, saran saya seperti itu.
3 bulan up lah. Jadi bobotnya itu berat banget. Jadi sangat disayangkan banget kadang di pasaran itu ulat masih kecil-kecil, masih ringan kayak gitu. Jadi sayang banget. Mending kita tunggu dulu sekitar 1 atau setengah bulan lah ya, baru kita lempar ke pasaran. Jadi yang perlu diwaspadai adalah di umur 1 sampai 2 bulan itulah banyak kasus mati lemas ya. Tapi kalau kita penanganannya bagus, tepat ya, insya Allah enggak ya. Jadi gitu teman-teman ya. Ini puo dedak. Sama yang seperti ini pun kasihnya dedak. Ini dedak tanpa campuran polar, tanpa campuran pur. Seperti itu teman-teman. Kalau yang lain saya pakainya ada yang pur, ada yang polar, ada yang serbuk kayu juga. Karena saya coba semua media ya. Dan sebenarnya semua media tuh bisa, asal kita tahu perawatannya. Sama satu lagi yang paling penting. Nih, termometer suhunya ya teman-teman ya. Jadi gitu ya teman-teman. Buat Bang Ape cukup jelas ya. Jadi media puo dedak pun bisa sampai panen kayak gitu. Ini media pecah kotak. Ada juga yang medianya nanti nggak dipecah kotak, tapi nanti si kumbangnya yang dikurangi. Ya teman-teman ya. Kalau 400 ekor kotak, 400 ekor kumbang itu jadinya beberapa kotak ya teman-teman. Lihat, 1, 2, 3, 4. 4 kotak dalam satu kotak yang ini. Ini dipecah menjadi 2. Yang ini dipecah lagi nanti menjadi 2. Gitu. Yang ini pecah lagi menjadi 2 sampai 3 kotak gitu. Ada juga yang menerapkan metodenya seperti ini. Dari kumbang nanti umur 1 bulan, kumbangnya rata-rata mereka makainya 500 ekor. 500 ekor kumbang umur 1 bulan dipecah menjadi 10. Oh, keren ya teman-teman ya. Langsung dipecah menjadi 10. Kayak gitu. Berarti suhunya emang bagus di sana. Kalau saya langsung dipecah 10 itu agak jelek ya. Kalau di sini pecahnya jadi 2 dulu, nanti satu kotak ini dipecah lagi jadi 3 kayak gitu. Enggak langsung dipecah banyak kayak gitu. Ada juga yang menerapkan seperti ini. Dari media pija itu mereka cuman pakai 100 ekor atau 200 ekor. Kalau ukuran 40-60 ya, rata-rata sih 100 ekor gitu. Nanti nggak dipecah sampai panen nanti ya. Jadi nggak dipecah-pecah seperti ini. Jadi tetap di kotak itu sampai panen. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau tidak dipecah seperti ini, harus diperhatikan kotorannya. Jadi kotorannya harus selalu dikurangi dalam beberapa minggu. 1 atau 2 minggu kotoran sudah penuh itu dibuang lah sekitar 20% atau 30% seperti itu teman-teman ya. Soalnya kalau nggak dibuang nanti penuh, amoniak naik, bisa mati lemas. Itu teman-teman ya. Oh, papaya mentah pun mereka makannya. Ini dedek ya teman-teman ya, tanpa pur, tanpa polar. Kalau ini udah jadi gabahnya. Ini ampasnya. Nih. Lihat banyak apa sih? Butiran-butiran ini beras. Kelihatan ya? Tuh. Kalau di bawah diginiin ya.
Tuh, banyak butiran beras ya teman-teman ya. Tuh. Jadi gitu. Saya menggunakan dedak ya, dedaknya tapi yang dari toko beras atau penggilingan padi yang bagus. Dedak yang masih ada butiran berasnya. Bubuk-bubuk beras lah gitu. Bukan dedak yang apa? Yang kayak halus banget tuh. Kan ada tuh di kios-kios. Dedaknya halus banget. Tapi kalau diginiin kayak gabah gitu. Nah, kalau menurut saya itu kurang bagus ya. Yang bagus tuh masih ada butiran berasnya. Nggak apa-apa kalau ini ya, kalau gabah kayak gini, sisa gabah nggak masalah, nggak berpengaruh. Tetap nanti kalau udah gede juga habis juga. Ada sisa-sisa. Mungkin nanti kalau diayak juga kan habis. Seperti itu teman-teman ya. Semoga video saya ini bermanfaat dan cukup jelas untuk pembahasannya kali ini ya. Semoga teman-teman puas dengan video saya ini. Jangan lupa bantu subscribe channel Papa Selji agar terus berkembang dan bisa memberikan ilmu-ilmu seputar ulat Jerman. Kita berbagi ya teman-teman. Kita berbagi pengalaman, bukan saya menggurui tapi kita belajar sama-sama. Seperti itu teman-teman ya. Semoga video-video saya bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe channel Papa Selji biar terus maju dan berkembang. Dan bisa memberikan ide-ide seputar budidaya ulat Jerman ini ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.